Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa, sehat semua ya. Bagaimana? Dari rumah sudah sarapan apa belum? Oke, Adi sudah ya. Bagaimana yang lain? Oke, yang lain juga sudah, alhamdulillah semuanya sudah sarapan. Jadi penting untuk kita sarapan dari rumah agar kita bisa mengikuti pelajaran kita hari ini dengan baik ya. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk memimpin doa, Ibu persilakan kepada ketua kelas 5, kepada Nanda Saiful dipersilakan untuk memimpin doa. Selesai. Oke. Sebelum Ibu melanjutkan ke pembelajaran, Ibu ingin melihat semangatnya dulu nih, bagaimana nih semangatnya, semangat atau tidak nih di pagi hari yang cerah ini. Oke, mari kita tepuk semangat dulu ya. Oke, siap sama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa semangatnya hari ini ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Oke. Terlebih dahulu Ibu absen untuk kelas 4. Farhan, Adlia, Sri Adam. Baik, kelas 4 ada satu orang yang tidak hadir. Sekarang Ibu absen kelas 5. Saiful, Aiman Sakila, Putri Ramadhani. Alhamdulillah semua kelas 5 hadir ya. Ibu sangat senang sekali karena hari ini kehadiran itu meningkat ya. Hanya satu orang saja dari kelas 4 yang tidak hadir. Baik, adapun pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai tema 3 sama. Kelas 5 tema 3, begitupun dengan kelas 4 tema 3. Oke, tema 3 pada kelas 5 kita akan belajar mengenai topiknya IPS, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan dan lingkungan sosial, dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lalu selanjutnya pada kelas 4 kita akan mempelajari mengenai bagian tumbuhan dengan fungsinya. Oke, jadi ada tujuan yang Ibu harapkan untuk kalian capai pada pembelajaran hari ini, yaitu untuk kelas 4 siswa dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan dengan fungsinya. Lalu untuk kelas 5 Ibu harap siswa dapat mengidentifikasi bagaimana interaksi antara manusia dengan lingkungan alam dan dengan lingkungan sosialnya ya. Oke, sebelum kita lanjut atau sebelum Ibu membahas mengenai materi, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi hari ini, jadi Ibu ingin memberikan tugas awal atau diskusi awal. Jadi Ibu sudah mengelompokkan kalian masing-masing, silakan duduk untuk kelompoknya masing-masing seperti yang Ibu bagi kemarin ya. Jadi di sini Ibu bagi masing-masing 3 kelompok untuk kelas 4 dan untuk kelas 5 ya. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 untuk kelas 5. Lalu kelas 4 ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Jadi nanti masing-masing kelompok ini bekerja untuk bekerja bersama atau berdiskusi bersama untuk menyelesaikan pertanyaan dari Ibu atau tugas dari Ibu ya. Oke, untuk tugas awal, Ibu ingin bertanya nih dengan masing-masing kelompoknya. Kalian amati bagian tumbuhan ini, kira-kira di bagian tumbuhan ini bagian yang mana yang bisa melestarikan lingkungan kalian. Silakan untuk berdiskusi ya. Lalu untuk kelas 5 Ibu ingin kalian berdasarkan hasil bacaan yang ada di buku ini kalian baca ya. Lalu kalian identifikasikan ya. Lalu kalian coba cermati bagaimana peranan petani dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, jadi Ibu tunggu waktunya sampai 5 menit ya untuk menyelesaikan itu sebelum Ibu lanjut ke
Iya, bagus. Pintar sekali ya. Jadi ibu akan menjelaskan bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Oke, kita akan lihat bagian tumbuhan yang pertama itu ada apa? Nah, bagian tumbuhan yang pertama ada akar. Akar itu ada di mana sih? Akar itu coba kalian bisa lihat nggak akar itu ada di mana? Tidak bisa. Akar itu kan ada di dalam tanah. Akar itu berada di dalam tanah. Jadi akar ini fungsinya untuk mengokohkan tanaman. Selain itu, akar juga berfungsi untuk mengambil air dengan mineral yang ada di dalam tanah, ya. Oke, yang kedua ada batang. Jadi batang juga berfungsi untuk sebagai tempat untuk membawa air dan mineral tadi ya yang berada di batang lanjut ke bagian tumbuhan yang lainnya. Selain itu batang juga sebagai tempat untuk tumbuhnya daun dengan ranting-ranting tadi. Lalu inilah batang itu ya. Lalu yang ketiga ada daun ya. Ini daun ya. Daun itu berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis ya. Inilah daun. Jadi di daun ini terdapat yang namanya klorofil. Klorofil itu berfungsi sebagai tempat untuk membantu proses fotosintesis itu sendiri ya. Lalu yang keempat ada bunga ya. Jadi di sini Ibu tidak membawa contoh bunganya. Kalian semua tahu ya bagaimana bentuk bunga itu. Jadi bunga itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu ya. Jadi di dalam bunga terdapat yang namanya alat kelamin jantan dan ada alat kelamin betina. Alat kelamin jantan dinamakan dengan benang sari dan alat kelamin betina dinamakan dengan putik ya. Oke, selanjutnya buah ya. Kalian lihat ini ada buah ya. Ini adalah buah ini namanya buah cabai. Jadi buah di sini berfungsi sebagai tempat untuk melindungi biji ya. Selain itu buah juga berfungsi sebagai tempat untuk sebagai tempat cadangan makanan. Jadi buah ini bisa dimakan oleh manusia ataupun hewan karena di dalamnya terdapat berbagai cadangan yang disimpan oleh buah itu sendiri. Lalu yang keenam ada biji ya. Biji. Jadi sama, biji juga berfungsi sebagai tempat untuk alat perkembangbiakan ya. Jadi ketika biji itu ditanam, nah seperti ini. Di dalam ini terdapat biji, di dalam buah ini terdapat biji. Jadi biji yang ada di dalam ini bisa kita pakai untuk menanam dan nanti bisa menghasilkan tumbuhan baru. Oke, paham sampai di sini ya. Oke, terima kasih, paham ya. Selanjutnya Ibu minta untuk kelas 4 silakan identifikasikan kembali nama bagian tumbuhan tadi beserta dengan fungsinya. Silakan untuk kerja kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti tugas kalian adalah mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan. Oke? Semangat ya anak-anak ya. Oke, siap. Selanjutnya kelas 5. Bagaimana kelas 5? Apa kalian sudah selesai mendiskusikan apa yang telah Ibu kasih tadi? Oke, kira-kira apa peranan petani dalam kehidupan manusia? Kehidupan kita sehari-hari. Oke, kelompok 3, betul sekali ya. Jadi kelompok petani itu berfungsi untuk menyediakan bahan makanan pokok di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, Ibu akan menjelaskan materi yang akan Ibu bawa ini, yaitu mengenai interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial ya. Jadi interaksi manusia dengan lingkungan alam itu, nah lingkungan alam itu seperti apa saja sih? Nah tempat tinggal kita ini merupakan alam. Jadi di alam itu ada yang namanya sawah, ada gunung, ada laut. Nah bagaimana bentuk interaksinya? Nah interaksinya seperti para petani yang sedang menggarap sawahnya ya, itu dinamakan dengan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, yaitu sawah. Petani menanam padi di sawahnya, petani menanam jagung, itu dinamakan dengan interaksi manusia dengan sawah. Lalu yang kedua ada interaksi
interaksi manusia dengan gunung. Nah, di gunung ada apa sih? Di gunung misalnya ada orang yang menambang belerang. Jadi di sana itu manusia menambang belerang untuk dijual. Lalu yang selanjutnya ada interaksi manusia dengan laut. Nah, bagaimana bentuk interaksi manusia dengan laut? Bentuk interaksi manusia dengan laut yaitu bentuk interaksi yang dilakukan oleh nelayan yang mengambil ikan di dalam lautan. Paham ya sampai di sini ya? Itu adalah bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Ya, oke. Selanjutnya bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan sosial. Nah, bagaimana sih bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial? Nah, bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan sosial adalah bentuk interaksi yang terjadi antara sesama manusia, gitu ya, sesama manusia. Oke, Ibu jelaskan yang pertama, ada interaksi antara individu dengan individu, artinya satu orang dengan seorang, seperti Ibu dengan atau kelas kalian sedang berkomunikasi, itu dinamakan dengan interaksi antara individu dengan individu, ya, satu dengan satu, lawan satu gitu. Lalu yang kedua ada interaksi individu dengan kelompok. Nah, seperti yang Ibu lakukan sekarang adalah interaksi antara individu dengan kelompok. Ibu yang mengajar disebut dengan individu, lalu kalian sebagai siswa disebut dengan kelompoknya karena kalian jumlahnya banyak. Lalu yang ketiga interaksi antara kelompok dan kelompok, yaitu interaksi antara, misalkan Ibu akan menyuruh untuk berdebat atau berinteraksi antara kelompok satu dengan kelompok dua, itu artinya kalian telah berinteraksi antar kelompok dan kelompok karena jumlahnya lebih dari satu ya. Jadi semenjak kita lahir, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri ya. Oke, paham sampai di sini anak-anak? Ya, alhamdulillah. Sekarang kalian diskusikan, identifikasikan bagaimana hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dan bagaimana hubungan antara manusia dengan interaksi manusia dengan lingkungan sosial ya. Sekalian diskusikan, lalu kalian buat dalam sebuah laporan. Formatnya sudah Ibu jelaskan kemarin, ikuti format yang telah Ibu jelaskan ya. Oke, kelas 4. Bagaimana dengan kelas 4? Sudah selesai? Mari kita maju ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok selanjutnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, bagus sekali. Sekarang untuk kelas 4, Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara menanam buah ya, biji ya. Jadi bijinya nanti bisa ditanam di dalam tanah dan nanti akan menumbuh. Nanti akan tumbuhan yang baru ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua kelompok dari kelas 4. Nanti kita akan menyimpulkan bersama-sama kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi selanjutnya kelas 5. Apakah kalian sudah selesai mengidentifikasikan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial? Oke, silakan kumpulkan kepada Ibu ya laporan kelompoknya, nanti Ibu periksa. Oke. Mungkin demikian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu. Jadi untuk kelas 4, bagian tumbuhan itu ada 6. Ada akar, batang, daun dengan bunga, buah dengan biji. Lalu itu ya, paham ya? Mudah-mudahan anak-anak kelas 4 sudah paham dengan materi hari ini. Alhamdulillah. Lalu untuk kelas 5, Ibu akan menyimpulkan hari ini kita mempelajari mengenai interaksi manusia dengan lingkungan alam dengan lingkungan sosial ya. Ada interaksinya dengan gunung, sawah, laut, dan dengan lingkungan sosial. Ada individu dengan individu, dengan kelompok ya. Baik, Ibu rasa anak-anak sudah paham dengan materi hari ini ya. Oke, terima kasih. Mungkin lebih dan kurangnya Ibu mohon